Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Rani Kusumasari dari kelas IHC1. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di sini saya akan menyampaikan beberapa saja dari beberapa poin. Poin pertama yaitu cuti dan istirahat. Pasal 79 ayat 2 huruf B di Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai istirahat mingguan. Pada pasal 79 ayat 2 huruf B pada Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dan Undang-Undang Cipta Kerja aturan 5 hari itu dihilangkan. Jadi hanya berlaku istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu tentang cuti, pasal 81 di Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pekerja atau buruh perempuan boleh libur pada saat hari pertama maupun kedua itu masih berlaku di Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan itu masih diberlakukan di undang-undang sekarang. Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja atau buruh perempuan yang masih menyusui anaknya itu masih diberlakukan juga. Pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya juga masih diberlakukan. Poin selanjutnya itu tentang upah. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu belum diatur. Jadi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan soal upah, yaitu ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Itu ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Lalu ada upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Di pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap wilayah yaitu provinsi, kabupaten, atau kota madya dan sektoral itu diberi hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum wilayahnya sendiri. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada pasal 88C diatur oleh gubernur dengan syarat wajib menetapkan upah minimum provinsi, dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Lalu berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dan meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Poin selanjutnya yaitu tentang pesangon. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 mengatur soal pemberian pesangon dan pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang penghargaan dan uang pengganti hak. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur dalam pasal 156. Bedanya di sini uang pengganti hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, lalu biaya ongkos pulang untuk pekerja atau buruh, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Poin selanjutnya yaitu jaminan kerja. Sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur, namun di Cipta Kerja ditambahkan yaitu program jaminan sosial seperti jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS.
berdasarkan prinsip asuransi sosial yang diatur dalam bagian ketiga jenis program jaminan sosial pasal 82. Lalu PHK. Perusahaan boleh melakukan PHK pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan 9 alasan, yaitu perusahaan bangkrut, tutup karena merugi, status perusahaan, pekerja atau buruh melanggar perjanjian kerja, melakukan kesalahan berat, memasuki usia pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan mangkir. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambahkan 5 poin, yaitu perusahaan melakukan efisiensi, melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh mengalami sakit atau kecelakaan atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan setelah 12 bulan. Jam kerja. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja memperpanjang waktu kerja lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Yang terakhir adalah outsourcing. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penggunaan outsourcing hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian membuka lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu, sehingga membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Dari penyampaian saya tadi, kesimpulan saya atau tanggapan saya tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu, sebenarnya undang-undang itu tidak ada yang istilahnya membuat masyarakat itu tidak adil gitu. Undang-undang dibuat untuk keadilan masyarakat kita. Hanya saja mungkin kurang sosialisasi dan kondisinya yang seperti kemarin ada kejadian di saat sidang membuat masyarakat itu curiga ada sesuatu di balik sidang itu. Kemungkinan memang tidak ada apa-apa, tapi karena kejadian itu membuat masyarakat resah karena takutnya ada keuntungan di pihak yang mengikuti sidang dan melakukan sidang di luar jadwal yang sudah ditentukan. Menurut saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.